Halo, apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari PPKN. Kita memasuki tema 3, subtema 3 yang berjudul pentingnya melestarikan keragaman di Indonesia. Tujuan pembelajaran anak-anak ibu pada hari ini adalah agar anak-anak ibu mengetahui pentingnya melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman sosial budaya seperti jenis pekerjaan, bahasa yang berbeda, alat musik tradisional, pakaian adat, pertunjukan tradisional, dan senjata tradisional di setiap daerah Indonesia itu berbeda-beda. Nah, begitu banyaknya, bahkan beribu keragaman yang ada dimiliki oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat ya apa saja bentuk keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Contohnya, kita lihat jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Pada umumnya, orang yang tinggal di dataran tinggi atau masyarakat yang tinggal di dataran tinggi ini, pekerjaannya itu adalah petani atau peternak, ataupun mereka memelihara ikan dan sebagainya. Contoh keragaman bahasa itu kita lihat di Sumatera ya, atau di sekeliling kita. Ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, ataupun ada bahasa Tionghoa, atau bahasa Jawa. Nah, itu ada yang sekeliling kita. Nah, itu juga merupakan keragaman sosial budaya. Contoh alat musik tradisional, di sini kita lihat yang dipunyai oleh suku Batak adalah gondang. Nah, gondang ini alat yang dipukul yang berupa drum, tetapi dia alatnya ini panjang, bulat panjang dan menghasilkan bunyi yang sangat nyaring. Terus kita lihat juga contoh senjata tradisional yang dimiliki oleh suku Jawa, misalnya keris ataupun rencong yang berasal dari Aceh. Nah, itu merupakan juga keragaman yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana cara kita melestarikan keragaman budaya tadi? Nah, ini ada beberapa cara melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, mempelajari budayanya. Dengan kita mempelajari budaya diri kita sendiri ataupun punya teman, itu termasuk melestarikan keragaman budaya. Misalnya mempelajari cara menyanyikan lagu tradisional suku kita sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana caranya menerima dan menghormati suku, bangsa, dan budaya. Dengan sikap kita menerima dan menghormati perbedaan budaya yang ada di luar daripada budaya kita, itu termasuk melestarikan dan juga menjaga kerukunan kita dengan suku-suku yang berbeda dari kita. Cara yang ketiga, dengan cara mengembangkan atau memperluas informasi tentang budayanya. Di sini artinya adalah kita mengembangkan tradisi tradisional, misalnya mengolah makanan tradisional kita buat sesuai dengan zaman masa kini, mungkin dengan pengepakan atau merias atau menghias kue-kue masakan tradisional dengan cara yang modernisasi untuk menarik perhatian orang untuk
mengkonsumsi ataupun membudidayakan ataupun mengembangkan makanan tradisional. Cara yang keempat yaitu dengan kita bersosialisasi dengan bahasa budaya kepada teman. Misalnya dengan teman sesuku kita dengan memakai bahasa daerah kita. Dengan cara seperti itu kita tetap mempertahankan bahasa budaya kita sendiri. Yang kelima, caranya dengan menghindari sikap kedaerahan. Contohnya tuh kita jangan berteman saja terhadap satu suku kita ataupun yang sama-sama memiliki budaya yang sama. Tidak, kita harus ikut juga berteman kepada teman yang berbeda dari kita, suku yang berbeda dari kita, agar kita sama-sama menciptakan rasa menghormati apa yang ada di sekitar kita. Dengan situ kita menghindari sikap yang memecah belah, tetapi kita harus menunjukkan sikap kerukunan terhadap teman yang berbeda suku dari kita. Cara yang keenam adalah dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain. Misalnya, cara kita duduk, dikala kita di depan orang banyak, ataupun cara kita tegur sapa kepada orang lain. Kita tunjukkan budaya kita kepada orang lain, agar orang lain juga dapat bangga untuk tahu bahwa keragaman budaya di Indonesia itu sangat baik. Kita tadi sudah mempelajari apa saja itu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, dimulai dari jenis pekerjaan, rumah adat istiadat, ataupun senjata tradisional, makanan tradisional, dan sebagainya. Di balik daripada berbagai keragaman sosial yang ada di Indonesia, kita juga perlu melestarikan budaya yang kita miliki kepada orang lain. Setelah kita mempelajari tadi, di sini kita ambil kesimpulan bahwa kita harus bersama-sama melestarikan beragam budaya yang ada di Indonesia sebagai wujud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan menghargai keragaman budaya di Indonesia itu harus sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Yaitu walaupun berbeda-beda, Indonesia adalah tetap merupakan satu kesatuan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mengerti dan memahami dan melakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita perlu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, semoga Ananda tetap sehat dan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.